Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Izin bertanya Buya, bagaimana hukumnya bila ada seorang janda menikah tetapi walinya bukanlah dari kakak kandungnya sendiri ataupun dari paman ayahnya, tetapi memakai wali hakim Buya. Padahal kakaknya masih ada dan pamannya juga masih ada. Bagaimana hukumnya Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah penghalalan itu mudah. Cara menghalalkan itu mudah, banyak caranya. Akan tapi dalam pernikahan kan bukan urusannya hanya halal-halal saja. Akan tetapi kan perlu juga hak seorang perempuan dilindungi dan sebagainya. Makanya jika terjadi pernikahan hanya yang penting sahnya saja, khawatir nanti ada kezaliman. Laki-laki hanya ingin mempermainkan dia. Makanya perlunya ada wali dan saksi itu juga perlindungan kepada kaum wanita. Cuman kalau masa pengesahan itu sah. Jadi makanya kalau pernikahan itu sebisa mungkin. Karena dengan adanya surat, itu kan, surat nikah, kemudian saksi-saksi itu penting. Apalagi dalam madhab jumhur adalah keabsahan pernikahan harus ada saksi, ada wali, harus begitu. Karena itu demi kebaikan wanita itu sendiri. Cuman ada kalanya dalam sebuah keadaan yang tidak bisa dilakukan seperti itu. Demi kemaslahatan juga kadang. Makanya kita jangan gampang nuduh orang. Karena kita melihat kenyataan di masyarakat. Ada seorang perempuan, seorang janda ingin menikah lagi. Dan dia punya hajat pribadi ingin menikah lagi. Abangnya tidak mau, saudaranya juga tidak mau dia menikah lagi, tidak tahu apa yang diinginkan, tanpa alasan. Atau abangnya bisa saja mengizinkannya. Tapi abangnya nanti bisa bersuara kepada yang lainnya jadi masalah. Atau mungkin anaknya belum bisa mengizinkannya. Maka sementara seorang wanita punya hajat untuk menikah. Hajat. Ya urusan halal. Sehingga seorang wanita ini kadang pengen menikah tidak membawa abangnya hanya untuk kebutuhan. Karena menikah kan kadang menikah sempurna untuk keturunan, status, kemudian nafkah, segala macam. Ada seorang perempuan menikah hanya pengen ketenangan batin saya agar mata saya tidak kemana-mana. Agar hati saya yang tidak menjaga. Sah. Sehingga saya bisa saja menikah dengan seorang laki-laki karena saya kebetulan juga punya anak. Saya tidak pengen anak saya tahu. Kalau anak saya tahu kayaknya bakal rame dengan anak saya. Sehingga seorang perempuan yang penting halal. Bahkan mungkin saya tidak ditemui seorang suami, tidak ada masalah. Yang penting hati saya Nah, ini mungkin saja yang demikian itu. Makanya kita juga, kepada siapapun jangan gampang menghukumi itu adalah perempuan rendah atau dan sebagainya. Cuman secara prioritas begini. Selagi menikah hendaknya yang sempurna. Nikah normal. Yaitu adalah nikah normal. Kemudian setelah itu, ya, kalau ada hajat-hajat tertentu, yaitu tadi. Seorang perempuan yang saya hanya pengen nafkah saja. Dari seorang suami, status nggak penting. Maksudnya, diketahui masyarakat nggak apa-apa, yang penting nafkah saya dipenuhi. Ada yang semacam ini. Dan kita melihat, dan suaminya tanggung jawab, diberi nafkah, dan cukup semuanya. Dan dia nyaman. Dia nyaman-nyaman saja. Sementara sang laki-laki ternyata juga punya kasus sama. Dia sudah punya anak, istrinya meninggal dunia, tapi anaknya nggak senang kalau mau menikah. Sehingga nikahnya diam-diam. Tapi diam-diamnya bukan niat khianat, bukan main-main perempuannya. Tidak. Diam-diamnya menjaga semuanya. Yang penting hajat terpenuhi. Ini bisa saja yang terjadi demikian itu. Maka dari itu pokoknya jangan prasangka buruk. Tapi tetap kami himbau, sebisa mungkin adalah waspada. Khususnya perempuan banyak dimain-mainkan. Hanya untuk pelampiasan syahwat. Ada, apalagi kadang seorang laki-laki yang dengan kejahatannya memanfaatkan kesempitan. Dia janda, perlu ini yang dimainkan. Hati-hati. Wanita harus waspada. Tapi apapun bentuknya, kalau masalah penghalalan itu mudah. Seandainya tidak dengan walinya, tidak dengan abangnya, tidak dengan pamannya, dan sebagainya, tidak dengan walinya, bisa saja pernikahan sah dengan hakim, misalnya pergi ke... Ini masalah penghalalan ya, maka jangan main-main. Kalau penghalalan gampang, makanya orang ahli fikih itu, kalau ngurusi orang, kalau tidak punya nurani, bisa bahaya, untuk halal-halal, nggak ada tarbiyah. Sebab dalam madhab kita Imam Syafi'i, selagi sudah jauh dari orang tuanya, lebih dari 2 marhalah, wali bisa saja ditinggalkan. Ini kan kurang ajar. Bapak bisa saja ditinggalkan.
Kecuali ada tadi masalah hajat tertentu, itu babnya beda. Makanya melihat kenyataan di masyarakat tidak bisa dengan satu kacamata. Bisa dengan kacamata yang berbeda untuk menyimpulkan, boleh tidak. Jadi bermacam-macam model, hajat seorang perempuan, hajat seorang laki-laki dan sebagainya. Cuman rambu-rambu secara umum ini harus kami sampaikan bahwasanya hendaknya kalau bisa nikah itu sempurna, satu. Kemudian, hei anak, jangan anggap ibumu selamanya sebagai ibumu yang janda itu. Tapi anggap ibumu sebagai seorang wanita yang punya hajat pribadi. Jangan larang-larang untuk memenuhi kebutuhannya. Seorang anak tidak akan bisa memenuhi kebutuhan pribadi ibunya. Harus nikah, tinggal cara nikah yang benar. Hei seorang anak, jangan anggap ayahmu selamanya sebagai ayah saja. Tapi harus sadar, dia seorang pria yang masih sehat, masih muda, punya hajat pribadi. Kadang seorang anak itu adalah ngaco, nggak boleh menikah. Sama seorang bapak, hei seorang bapak, jangan anggap anakmu selamanya kayak anak-anak dia sudah dewasa loh ya. Dia punya hajat untuk menikah, jangan larang-larang dia pengen menikah. Ini dari dua belah. Bahkan dalam fikih disebutkan kalau Anda punya seorang ayah dan dia punya hajat untuk menikah, wajib Anda menikahkannya karena Anda tidak bisa melayani secara maksimal. Jadi masalah pernikahan itu sederhana. Tapi tanggung jawab itu yang penting. Bukan untuk main-main dan sebagainya. Nah, kan tadi yang disampaikan, kalau memang pernikahannya, kalau ustadz saja, ustadz ngerti ilmu fikih, insya Allah sudah sah saja. Tentunya pasti dia punya cara. Kita husnudonnya begitu. Dia tidak pakai ini, tapi masih pakai wali, walinya hakim. Barangkali di mana tempatnya, dia tidak menanyakannya. Tempatnya di mana pernikahannya, mungkin lebih dari luar marhalah dan sebagainya. Terlepas dari itu, nanti ada madhab Imam Abu Hanifah. Mempermudah urusan ini. Jadi kalau masalah menghalalkan pernikahan itu gampang, akan tapi di balik pernikahan ada tanggung jawab, bukan main-main. Hati-hati, kalau main-main, jangan, ini bukan main-main. Ada tanggung jawab, ada ridho Allah, ada pahala dan sebagainya. Ya, bagi wanita harus waspada. Banyak sekarang wanita yang gampang dibohongi juga. Ya, dan kadang seorang laki-laki menikah juga karena dibohongi juga. Niatnya wanita jelek, sudahlah nikahi saja nggak apa-apa, nanti gampang lah. Setelah gampang-gampang ribut di akhirnya. Jadi tetap wahai wanita, jika Anda menikah, sebisa mungkin sempurna tadi dengan cara dicatat yang benar dan sebagainya, supaya ada perlindungan. Perlindungan itu ada. Tapi bisa jadi, kami sampaikan, ada dalam sebagian keadaan, kadang seorang yang penting halal saja. Karena halal itu penting, supaya tidak dosa di hadapan Allah, biar urusan administrasi bisa sempurnakan nanti. Bahkan ada yang tidak mau administrasi. Kita menemukan sampai hari ini, di bawah naungan, ada di bawah pengetahuan kita, seorang suami yang tidak pengen diketahui, dan istri sama tidak pengen diketahui, yang penting dia halal. Hanya dia telepon, hanya ini dan sebagainya, bertemu sesaat. Karena apa? Dua belah pihak, anak-anaknya tidak mau kalau mereka menikah. Karena anaknya adalah tidak terdidik agama dengan benar. Kalau tahu betul-betul bakal marah. Tapi semuanya sama-sama terpenuhi kebutuhannya, dan sang istri mendapatkan nafkah yang baik dan sebagainya, hanya tidak dicatat. Nah yang demikian ini adalah hal-hal yang sah-sah saja. Karena sesuai dengan kebutuhan. Dan kebetulan perempuannya juga akan serupa, berarti ini seperti gayung bersambut. Kalau seandainya laki-laki yang anaknya belum mau menikah, kemudian menikah, istri yang menuntut, pasti ngomong pada anaknya, ribut juga pada akhirnya. Ini adalah cocok. Sang istri juga tidak ingin diketahui oleh anak-anaknya, yang sudah pada gede, sang suami. Hal-hal yang seperti ini kadang terjadi. Nggak bisa dipaksain. Anak-anak nanti, karena belum bisa, belum paham urusan agama. Atau juga dipaksain jangan menikah. Loh, dia punya hajat. Siapa yang bisa melarang punya hajat? Halal kok dilarang. Siapa yang melarang halal? Seperti itu. Jadi, tolong pandang ini adalah tentu dengan ketulusan, akan mudah semuanya insya Allah. Jadi insya Allah kalau kami perhatikan sudah menyebut hakim, berarti pernikahannya insya Allah sah. Insya Allah sah ya, kalau menyebut hakim di situ. Kami khusnudon saja, adapun detailnya bisa saja langsung ditanyakan. Kita pengen kronologinya kayak apa. Insya Allah masalah mengesahkan pernikahan kami sampaikan mudah. Tapi nikah bukan hanya urusan sah, ridho itu penting. Keindahan juga penting, tanggung jawab juga penting, lihat. Yang harus dihadirkan. Penjagaan kepada wanita juga penting. Bukan hanya sekedar nikah saja. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Setelah Anda menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.